Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang saya sayangi, Bapak Guru ingin menyampaikan untuk pertemuan yang kedua, yaitu masih tentang kalimat istighfar. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang bacaan-bacaan istighfar. Itu apa saja ya? Dari ketiga jenis bacaan, dari yang pendek, kemudian sedang, kemudian yang bacaan yang sayyidul istighfar. Kemarin tentunya anak-anak sudah membaca dan mungkin sebagian sudah menghafalkan. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari tentang memahami tentang syarat dan ketentuan istighfar. Maksudnya istighfar itu sebagai suatu ijab qabulnya seorang bertaubat. Nanti kita akan memahami tentang syarat dan ketentuannya orang bertaubat. Jadi ini masih kaitannya erat dengan taubat. Oke. Nah, sekarang kita akan membagi dulu kesalahan manusia. Jadi istighfar itu kaitannya dengan orang yang bersalah, memohon ampun kepada Allah ataupun kepada manusia. Jadi kesalahan manusia itu tentunya kepada dua aspek, yaitu kesalahan dengan Allah yang pertama, yang kedua yaitu kesalahan dengan adami atau sesama manusia. Jadi dua kesalahan ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh manusia secara kepada siapanya kita berbuat salah itu. Jadi itu. Oke, selanjutnya mari kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu, yaitu kesalahan berkaitan dengan hak kepada Allah dan berkaitan dengan hak adami atau sesama manusia. Ini kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kita akan bahas kepada hak kepada Allah. Nah, hak kepada Allah artinya yaitu kesalahan yang terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan ini tidak berkaitan dengan insan lain atau dengan manusia lain. Namun kesalahan itu adalah berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa contohnya yaitu salah satunya yaitu menyekutukan Allah. Ini berkaitannya dengan hubungan langsung dengan Allah. Kemudian meninggalkan sholat. Yang sholat ya kita nggak sholat, kita memohon ampunnya kepada Allah. Jadi tidak kepada sesama manusia. Jadi ini hubungannya kalau kita kaitkan dengan garis lurus itu adalah garis vertikal. Kalau hubungan sesama manusia itu garis horizontal. Nah, kemudian selain itu contohnya yaitu melanggar hal-hal yang menjadi perintah Allah yang kaitannya langsung dengan Allah ya. Seperti tidak puasa, ini ya salah satu contohnya. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah hak kepada Allah. Sekarang kita akan masuk kepada hak adami atau hak kepada sesama manusia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari manusia itu disebut sebagai manusia sosial atau makhluk sosial, maksud saya ya. Manusia itu sebagai makhluk sosial. Tentunya kita berhubungan dengan orang. Tentunya kita berinteraksi dengan orang. Maka dari itu tidak akan lepas manusia dari kesalahan terhadap sesama manusia. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah, itu tidak ada. Semuanya orang pasti mengalami atau melakukan kesalahan. Nah, hak adami atau sesama manusia itu artinya adalah kesalahan yang dilakukan manusia yang kaitannya dengan sesama manusia. Kaitannya dengan sesama manusia. Nah, contohnya itu adalah berbohong terhadap orang lain juga, menggunjing, mengumpat, menfitnah dan banyak lagi yang lainnya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk terhadap syarat-syarat kita melafalkan istighfar sebagai wujud tobat. Itu adalah yang pertama yaitu tobat kepada Allah. Itu ada syaratnya. Jadi tobat kita atau lafal istighfar kita bisa diterima oleh Allah, itu ada beberapa syarat yang dipenuhi. Yang pertama yaitu penyesalan dengan sungguh-sungguh atas dosa yang diperbuat. Jadi ada penyesalan di dalam hati. Kemudian yang kedua, berjanji dalam diri dengan kesungguhan hati tidak akan mengulangi dosa tersebut. Dan yang ketiga adalah menghindari perkara yang mendatangkan dosa terhadap Allah tersebut. Kemudian yang keempat, perbuatan dosa tersebut diganti dengan amalan yang baik. Jadi itu adalah syarat ketentuan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu syarat tobat yang berhubungan dengan dosa kepada sesama manusia. Ya. Jadi tadi kepada Allah
Nah, tobat kepada sesama manusia ini sebenarnya hakikatnya sama ya. Hakikatnya sama dengan Allah tadi, namun ini lebih berat. Karena apa? Selain kita memohon ampun kepada Allah, kita harus juga meminta maaf terhadap orang yang kita berbuat salah kepadanya itu. Yang pertama sama ya, kita menyesal dengan sungguh-sungguh atas dosa yang dilakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut, baik berjanji terhadap Allah maupun berjanji terhadap manusia yang kita buat salah tersebut. Kemudian yang ketiga, meminta maaf atau ridho dihalalkannya dosa yang telah kita perbuat. Kemudian yang keempat, mengganti perbuatan dosa tersebut dengan amalan yang baik. Oke, saya kira itu saja anak-anak, cukup untuk materi pada siang hari ini. Pada pagi hari ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.